Kalau dua saudara yang lain Khalid bin Walid tidak. Kalau Amr bin As dia nggak mau free, dia nggak mau masuk Islam gratis. Mesti ada embel-embelnya. Ala an ashtarit, kata dia, tapi ada syaratnya ya Muhammad. Asyartu, kata Rasul. Syarat? Apa syaratnya? Ya, kata Amr bin As, an yughfarli, hendaklah diampunkan dosa-dosaku. Jadi saya akan masuk Islam ya, tapi dengan syarat dosa-dosaku diampunkan. Maka keluarlah dari lisan Rasul Islam, dan ini menjadi nasihat bagi Khalid bin Walid dan bahkan bagi kita semua hari ini. Ini bukan hanya bagi mereka masuk Islam saat itu, tapi bagi kita semua hari ini. Apa kata Islam? Fima ma'nal hadis, dalam sebuah ungkapan hadisnya, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Atau dalam riwayat yang katakan, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Wahai Amr, wahai Khalid, ya, sungguhnya Islam itu yajubbu, menghapus, ya, yahdimu, menghilangkan, ma qablahu, dosa-dosa setelahnya. Menerima jaminan ini, maka Amr bin As segera menjabat baginda Rasul dan ketiganya masuk Islam. Maka ketika tiga orang tokoh muda Quraisy ini masuk Islam, baginda Rasul bersabda kepada para sahabatnya, laqad ramatkum makkatu bi afladhi kabidiha. Sungguh Makkah telah menyerahkan jantungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman sekalian dimanapun berada, masih bersama saya Happy Andi Bastoni dalam program kajian Sirat Nabawiyah. Bersama saya di video-video pendek berdurasi 15 sampai 20 menit. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah, pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Dan sebelum kita membahas surat-surat Rasulullah ke berbagai raja, ada satu tema lagi yang ini sangat memberikan inspirasi kepada kita, bahwa perjanjian Hudaybiyah ini telah membuka peluang bagi keislaman beberapa tokoh. Nah, ini akan kita bahas. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, dan di antara klausulnya adalah kaum muslimin berhak melaksanakan ibadah umrah tahun berikutnya, yang kita kenal dengan umrah qadha. Maka Nabi berangkat bersama dengan para sahabatnya untuk melaksanakan umrah qadha ini, diikuti oleh sekitar 2.000 orang. Nabi masuk ke Mekah Al-Mukarramah di tahun ke-7 Hijriah, setahun persis setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi tawaf, kemudian sa'i serta tahallul sebagaimana rukun-rukun umrah. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka menyingkir. Tidak ingin melihat kaum muslimin melaksanakan umrah dengan bebas, karena dalam diri mereka merasa bahwa ada tekanan-tekanan psikologis begitu kira-kira ya. Nah, di antara yang menghindar itu adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini, yanakumullah, dia sempat terlibat perang melawan baginda Rasul dalam 2 perang besar sebelumnya, yaitu perang Uhud dan perang Khandaq. Bahkan sempat ingin membunuh Rasulullah sebelum perjanjian Hudaybiyah. Nah, kekalahan atau kegagalan pada perjanjian Hudaybiyah, ketika dia ingin bunuh Rasul sebelum perjanjian Hudaybiyah, ini membuatnya terus berpikir, merenung. Dia mulai mengevaluasi dirinya, dia berpikir secara objektif, sampai kemudian salah seorang saudaranya, Walid bin Walid, ini saudara dari Khalid bin Walid ini dia ingin ketemu dengan Khalid bin Walid ini di Makkah, ketika umrah qadha. Jadi sambil umrah, ini umrah kedua Rasulullah setelah Hudaybiyah, dia mencari tapi tidak ketemu dengan Khalid bin Walid. Dan Nabi sendiri itu sering menanyakan Khalid. Kata Rasulullah kepada Al-Walid bin Mughirah ini, gimana dengan Khalid? Ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ketemu dengan Khalid bin Walid, maka Walid bin Walid ini, saudara dari Khalid bin Walid ini, menuliskan surat untuk saudaranya Khalid. Surat itu kemudian digulung dan kemudian dititipkan kepada salah seorang tokoh Mekah pada waktu itu. Nah, ketika kaum muslimin sudah pulang, dia pulang ke Madinah,
Khalid pun masuk kembali ke kota Mekah dan segera disamperin oleh salah seorang tokoh Mekah memberikan surat Al-Walid bin Walid, saudara dari Khalid bin Walid ini. Kemudian dia baca, suratnya panjang, ya. Di antara isinya adalah, wahai Khalid saudaraku, ya sungguh ya, waktu telah berlalu, engkau telah ketinggalan banyak hal, ya. Segalanya sudah berubah, gitu ya. Dulu Quraisy itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sekarang tidak ada apa-apanya. Kira-kira demikian. Dan saudara-saudara kita yang lain sudah banyak yang meninggal, yang masuk Islam. Ya, coba engkau renungkan, berpikirlah. Nah, jadi bisa dijelaskan kondisi Khalid pada waktu itu. Di satu sisi dia puncak kegalauannya gitu kan menghadapi Rasulullah, dan di satu sisi kemudian datang secerca harapan, ya, surat dari Al-Walid bin Walid ini, saudaranya ini, ya. Ini seperti orang yang sedang kehausan, ya, lalu kemudian disodorin air minum, ya, dan tentu akan dilahap dengan gampang. Apalagi pada penutup surat itu, Al-Walid bin Walid ini memberitahukan, wahai Khalid, sungguh Rasulullah sering menanyakanmu, ya, di mana Khalid? Maka dengan akalnya, dengan kejernihan berfikirnya, Khalid kemudian memutuskan, gitu ya, untuk berangkat dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dan qadarullah, di pinggiran kota Mekah ada lagi seorang yang sedang galau, Amr ibn As. Amr ibn As ini, ya, dari awal dia memang sudah peduli dengan Islam, ya, tapi karena keterpengaruh dengan teman-temannya, lalu kemudian terpengaruh dengan ayahnya, ya, As bin Wa'il, ya, akhirnya dia tidak masuk Islam segera, ya. Tapi waktu demi waktu berlalu, ya, dia pernah ikut dalam perang-perang sebelumnya, gitu ya, dan dia sempat datang ke Habasyah 2 kali, ya, dan Habasyah mengatakan tentang kebenaran Islam. Maka orang galau ketemu orang galau di pinggiran kota Makkah di daerah Tan'im, ya. Maka ketika Khalid datang, kata Amr bin Khalid, Aba Sulaiman, mau kemana? Kata Khalid, polos, saya pengen ke Madinah, menghadap Muhammad, menyerahkan diri, kata dia gitu, ya. Saya ikut, katanya. Saya ikut. Maka berangkatlah mereka dilengkapi dengan satu orang lagi, ya, Utsman bin Talha, ya. Mereka bertiga, ya. Berangkat, ya, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, menemui Rasulullah SAW untuk menyerahkan diri, ya, Nah, dalam perjalanan ini, ya, ketika mereka mulai masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, tentu saja, ya, disambut dengan senang hati oleh tokoh-tokoh kaum muslimin pada waktu itu, ya, terutama teman-teman lama mereka, ya, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ini sahabat lama mereka. Nah, dibawalah mereka menghadap baginda Rasulullah SAW dan terjadilah dialog begitu kira-kira, ya, di antara mereka. Utsman bin Talha juga segera menyatakan diri masuk Islam. Khalid juga segera mengucapkan syahadat, membaiat baginda Rasulullah SAW. Nah, tersisalah Amr bin As. Ini punya kisah tersendiri, ya. Jadi Amr bin As ketika Rasul mengulurkan tangannya ingin menjabat tangan Amr bin As ini, kemudian Amr bin As menarik tangannya, ditarik oleh Amr bin As. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat, "Mabika ya Amr?" Kenapa ya Amr? Dua saudaramu, ya, sudah mengulurkan tangan membaiatku bersyahadat masuk Islam. Ya, ada apa denganmu? Ya, jadi ketika Nabi mengulurkan tangan untuk membaiat, ya, menerima sumpah setia Amr bin As ini, ditarik, "Mabika?" Kata Amr bin As, "Saya akan masuk Islam ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya, tapi ala an ashtarit. Tapi ada syaratnya." Ini seorang diplomat yang luar biasa, ya. Dalam kajian-kajian sejarah, ya, disebutkan bahwa ketika akan masuk Islam saja, gitu kan, Amr bin As masih ada negosiasi. Kalau dua saudara yang lain, Khalid bin Walid, tidak. Kalau Amr bin As, dia nggak mau free, dia nggak mau masuk Islam gratis. Mesti ada embel-embelnya. Ala an ashtarit, kata dia, tapi ada syaratnya ya Muhammad. Asyartu, kata Rasul. Syarat? Apa syaratnya? Ya, kata Amr bin As, an yughfaruli, hendaklah diampunkan dosa-dosaku. Jadi saya akan masuk Islam, ya, tapi dengan syarat dosa-dosaku diampunkan. Maka keluarlah dari lisan Rasul Islam, dan ini menjadi nasihat bagi Khalid bin Walid dan bahkan bagi kita semua hari ini. Ini bukan hanya bagi mereka masuk Islam saat itu, tapi bagi kita semua hari ini. Apa kata Islam? Fima ma'nal hadis, dalam sebuah ungkapan hadis, ya, al-Islamu
yahdimu ma qablahu. Atau dalam riwayat yang katakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Wahai Amr, wahai Khalid, ya, sungguhnya Islam itu yajubbu, menghapus, ya, yahdimu, menghilangkan ma qablahu, dosa-dosa setelahnya. Menerima jaminan ini, maka Amr bin As segera menjabat baginda Rasul dan ketiganya masuk Islam. Maka ketika 3 orang tokoh muda Quraisy ini masuk Islam, baginda Rasul bersabda kepada para sahabatnya, laqad ramatkum Makkatu bi'afladhi kabidiha. Sungguh Makkah telah menyerahkan jantungnya. Artinya kalau seseorang sudah menyerahkan jantungnya, selesai, sudah kalah. Nah ini Makkah, kata Rasul, ya, telah ramatkum Makkatu bi'afladhi kabidiha. Sungguhnya Makkah telah menyerahkan kabitnya, jantungnya kepada kita. Artinya Makkah sudah selesai. Dan betulnya 3 tokoh ini betul-betul memperkuat barisan kaum muslimin dalam waktu 3 bulan setengah, ya. Jadi hanya waktu dalam 3 bulan setengah, kemudian terjadilah perang Mu'tah, dan Amr bin As, Khalid bin Walid memperkuat barisan kaum muslimin. Bahkan Khalid lah yang dengan izin Allah menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari pembantaian pasukan Romawi pada perang Mu'tah berikutnya. Amr bin As juga demikian, diutus oleh Rasul untuk menyelesaikan urusan dengan Bani Quda'ah, ya, tidak lama dari perang Mu'tah, dan dia pun berhasil dengan gemilang. Dan selanjutnya, ya, kiprah 2 tokoh ini, Amr bin As dan Khalid bin Walid, berkibar, ya, dan memperkuat barisan kaum muslimin. Nah, jadi ini perjanjian Hudaybiyah sungguh telah memberikan keuntungan berlipat bagi kaum muslimin, ya, dan inilah yang disebut dengan kemenangan dalam negosiasi. Sekilas mereka kalah, tapi pada substansinya mereka mendapatkan kemenangan yang banyak, ya, fathan mubina, fathan qariba, kemenangan yang banyak, yang nyata, dan kemenangan yang dekat. Nah, selanjutnya kita akan bahas surat-surat Rasulullah SAW yang beliau kirimkan ke para raja, ya, pada waktu itu. Kita akan bahas pada video berikutnya, insyaallah. Bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.